Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari adalah waktu di mana tubuh beristirahat, namun jiwa justru semakin dekat dengan Tuhannya. Di saat dunia mulai sunyi, di saat langkah manusia berhenti bergerak, Allah memberikan ruang bagi hati untuk kembali pulang. Pulang kepada zikir, pulang kepada doa, pulang kepada ketenangan yang hakiki. Di saat seperti inilah, seorang hamba menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah. Ada ujian, ada lelah, ada sempitnya rezeki, ada kegelisahan yang terkadang tidak terlihat oleh siapapun. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya di keheningan malam. Kita belajar untuk menundukkan hati, merendahkan diri, dan mengakui bahwa semua kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang lembut namun penuh makna, terdapat sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, doa yang ringkas namun mencakup kebutuhan dunia dan akhirat. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangi aku, berilah aku petunjuk, berikan aku kesehatan dan keselamatan, serta limpahkan rezeki kepadaku. Doa ini bukan sekadar permohonan di lisan, tetapi sebuah pengakuan bahwa kita adalah hamba yang tidak mampu hidup tanpa ampunan, tanpa rahmat, tanpa hidayah, tanpa perlindungan, dan tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika doa ini dibaca di malam hari, perlahan hati menjadi tenang, pikiran terasa lebih lapang, dan jiwa merasa lebih dekat dengan Rabb yang Maha Pengasih. Sahabat seiman, mari jadikan keheningan malam sebagai waktu terbaik untuk kembali mendekat, mengosongkan resah, dan mengisi hati dengan zikir serta doa yang penuh harap, karena di sanalah ketenangan sejati bersemayam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan hidup ini, kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan rezeki yang sempit, ada yang diuji dengan hati yang gelisah, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kesulitan untuk istiqamah dalam kebaikan. Terkadang kita merasa kuat di hadapan manusia, namun rapuh saat berada sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat seperti itulah, doa menjadi tempat pulang yang paling menenangkan. Doa Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni bukan sekadar rangkaian kata, tetapi cermin kebutuhan paling mendasar dalam hidup seorang hamba. Ketika kita memohon ampunan, kita sedang mengakui bahwa diri ini tidak pernah lepas dari dosa, baik dosa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Saat kita memohon rahmat, kita sadar bahwa tanpa kasih sayang Allah, hidup akan terasa hampa, langkah terasa berat, dan jiwa terasa kosong. Ketika kita meminta petunjuk, itu berarti kita mengaku bahwa kita tidak tahu arah hidup. Tanpa bimbingan dari Allah yang Maha Menuntun, saat kita memohon keselamatan dan kesehatan, kita memahami bahwa tubuh ini lemah dan hanya Allah yang mampu menjaga kita dari bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan ketika kita memohon rezeki, kita meyakini bahwa setiap rezeki tidak hanya berupa harta, tetapi juga ketenangan, keluarga yang baik, waktu yang berkah, dan hati yang selalu bersyukur. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Ia mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ketenangan ruhani. Sahabat seiman, ada saat di mana manusia berusaha sekuat tenaga, namun tetap merasa belum cukup. Ada yang bekerja keras, namun rezeki terasa jauh. Ada yang banyak harta, namun hati terasa gelisah.
ada yang sehat raga, namun lelah dalam batin. Disitulah Allah mengajarkan bahwa kekuatan tidak hanya lahir dari usaha, tetapi juga dari doa yang tulus. Doa ini bukan hanya dibaca ketika kita sedang dalam kesulitan, tetapi juga saat kita berada dalam kelapangan, agar hati tidak sombong dan jiwa tetap menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ketika doa ini dilantunkan dengan penuh harap, Allah menenangkan hati, menguatkan langkah, dan membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Di setiap malam, di setiap selesai salat, di setiap waktu lapang maupun sempit, doa ini menjadi pengingat bahwa kita selalu membutuhkan Allah setiap detik dalam hidup. Maka, jangan pernah merasa malu untuk memohon, jangan pernah merasa lelah untuk berdoa, karena doa seorang hamba tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah yang Maha Mendengar. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa bukan hanya tentang hafalan, bukan hanya tentang banyaknya kata, tetapi tentang kehadiran hati saat menyebut nama Allah. Doa Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni adalah doa yang dapat diamalkan kapan saja. Namun para ulama menganjurkan beberapa waktu yang penuh keberkahan, di mana doa lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita resapi satu persatu dengan hati yang tenang. Pertama, setelah syalat fardu, sahabat seiman, setiap selesai salat, terutama setelah zikir, itulah saat di mana hati berada pada posisi paling lembut, karena baru saja berdiri, bersujud, dan memohon ampun kepada Allah. Pada waktu inilah doa ini sangat dianjurkan. Bacalah perlahan 7 kali atau 11 kali sesuai kemampuan, bukan dipaksa, bukan dikejar jumlahnya, tetapi dibaca dengan rasa butuh kepada Allah. Bayangkan, kita baru saja menyelesaikan salat, lalu kita memohon ampunan untuk kesalahan hari ini, rahmat agar hidup selalu dalam lindungannya, petunjuk agar langkah tidak salah arah, kesehatan agar mampu beribadah, dan rezeki yang halal penuh keberkahan. Maka salat kita tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi doa yang menyertai perjalanan hidup. Kedua, di waktu malam, menjelang tidur. Malam adalah waktu di mana dunia mulai sunyi, lampu-lampu mulai redup, dan aktivitas perlahan berhenti. Namun di saat seperti itu, hati seorang mukmin justru semakin hidup. Sebelum tidur, ambil waktu sejenak, tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, lalu bacalah doa ini sambil menghadirkan rasa takut kehilangan rahmat Allah dan harapan agar esok hari diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena tidur bukan hanya istirahat jasmani, ia bisa menjadi kematian sementara yang tidak ada jaminan untuk kembali bangun. Maka ketika doa ini dibaca sebelum tidur, kita seolah menitipkan diri kita kepada Allah, memohon ampun atas dosa hari ini, memohon perlindungan untuk malam ini, dan memohon rezeki yang baik untuk esok hari. Malam menjadi saksi bahwa hati kita tidak pernah jauh darinya. Ketiga, setelah subuh dan menjelang maghrib, ada 2 waktu yang penuh rahasia. Waktu subuh dan waktu antara asyhar hingga maghrib. Di waktu subuh, rezeki sedang ditetapkan, takdir sedang dibagikan, dan doa seorang hamba sedang naik ke langit. Di waktu maghrib, hari akan ditutup, amal akan diangkat, dan malaikat mencatat hingga detil terkecil. Bacalah doa ini 33 kali. Di kedua waktu tersebut, jika mampu, atau minimal 7 kali, dengan hati yang hadir. Karena di kedua waktu ini, kita seakan berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku memulai hari ini dengan memohon ampunan-Mu, dan aku menutup hari ini dengan bergantung hanya kepadamu."
hidup terasa lebih ringan, langkah terasa lebih tenang, karena hati sudah ditempatkan pada sandaran yang benar. Keempat, saat hati sedang gelisah atau kesulitan rezeki. Sahabat seiman, tidak semua kesempitan rezeki berasal dari kurangnya usaha. Kadang, Allah memperlambat rezeki agar kita kembali mengingatnya ketika hati terasa sempit, usaha terasa berat, pikiran terasa kacau. Duduklah sejenak, diam, tarik napas perlahan, lalu bacalah doa ini. Bukan sekadar untuk meminta harta, tetapi untuk memohon ketenangan jiwa. Karena rezeki yang paling besar bukanlah uang yang banyak, melainkan hati yang tenang dan jiwa yang merasa cukup. Dengan pemberian Allah, doa ini mengajarkan kita bahwa rezeki datang bukan hanya dari kerja, tetapi juga dari tawakal, dari rasa syukur, dan dari doa yang tulus. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ini bukan jimat, bukan mantra, bukan sekadar bacaan yang dihafal, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin sering dibaca, semakin lembut hati terasa, dan semakin kita menyadari bahwa hidup ini tidak pernah bisa berjalan tanpa kasih sayang Allah yang Maha Mengatur. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kalimat dalam doa, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, bukan sekadar susunan kata, melainkan permohonan yang sangat dalam. Untuk seluruh kebutuhan hidup manusia, dari urusan dunia hingga keselamatan akhirat, mari kita renungkan satu persatu dengan hati yang tenang. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kalimat pertama ini adalah pondasi segalanya, karena tidak ada rezeki yang benar-benar lapang. Tanpa ampunan dari Allah, tidak ada hati yang benar-benar tenang. Tanpa dihapuskan dosa-dosa. Ketika seorang hamba memohon ampun, ia sedang merendahkan diri, mengakui salah, mengakui kelemahan, dan mengakui bahwa tanpa ampunan Allah, hidup terasa berat dan sempit. Ampunan Allah membuka jalan rezeki, melapangkan hati, dan menenangkan langkah. Warhamni, kasihanilah aku, limpahkan rahmatmu. Sahabat seiman, rahmat Allah adalah sumber seluruh kebaikan. Jika Allah menurunkan rahmatnya, urusan menjadi mudah, masalah menemukan jalan keluar, hati terasa ringan menjalani takdir. Rahmat Allah lebih luas dari logika, lebih lembut dari hitungan manusia. Ketika kita memohon rahmat, kita sedang meminta agar hidup ini tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dalam bimbingan kasih sayangnya. Wahdini, berilah aku petunjuk. Berapa banyak orang yang kuat, pintar, memiliki banyak harta, namun langkahnya salah arah, hingga hidup terasa hampa. Petunjuk Allah, itulah cahaya terbesar dalam hidup. Dengan petunjuk, rezeki menjadi berkah, keputusan menjadi bijak, dan langkah terjaga dari keburukan. Tanpa petunjuk, rezeki bisa menjadi fitnah, kekuatan bisa menjadi kesesatan. Maka doa ini menjaga kita tetap berada di jalan yang lurus. Wa'afini, sehatkan tubuh dan jauhkan dari bala. Sahabat seiman, kesehatan sering terasa biasa sampai Allah mengambilnya sejenak. Dengan tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, menafkahi keluarga, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Doa ini bukan hanya meminta sembuh dari penyakit jasmani, tetapi juga disembuhkan dari penyakit hati, dijauhkan dari mara bahaya, diberi keselamatan dalam perjalanan hidup. Karena nikmat terbesar setelah iman adalah kesehatan yang mendukung ibadah. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Bagian terakhir inilah puncaknya. Namun, perhatikan urutannya. Ampunan dulu, rahmat dulu,
petunjuk dulu, kesehatan dulu, baru kemudian rezeki. Ini mengajarkan bahawa rezeki bukan hanya soal uang, melainkan ketenangan hati, kelapangan jiwa, dan keberkahan hidup, karena rezeki yang diberkahi tidak selalu banyak, tetapi selalu cukup dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini bukan doa yang berat, bukan doa yang sulit dihafal, namun memiliki makna yang sangat dalam. Agar lebih terasa manfaatnya, para ulama menganjurkan untuk membacanya pada waktu-waktu yang penuh keberkahan, yaitu setelah solat subuh, setelah solat maghrib, dan sebelum tidur di malam hari. Pada waktu-waktu tersebut, hati berada dalam keadaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dengan lembut, pelan, dan penuh penghayatan. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Tidak perlu terburu-buru, karena doa ini bukan sekadar bacaan di lisan, tetapi permohonan yang keluar dari hati. Amalkan secara rutin, walau hanya beberapa menit setiap hari, insya Allah. Allah lapangkan rezeki, Allah tenangkan hati, Allah jauhkan dari kesempitan hidup, dan Allah limpahkan keberkahan dalam setiap langkah. Sebab siapa yang membiasakan doa ini, maka ia sedang mengetuk pintu rahmat Allah dengan penuh harap dan penuh ketundukan. Sahabat seiman, teruslah amalkan doa ini dengan hati yang tulus, karena setiap bacaan adalah perjalanan jiwa menuju Allah. Semoga hidup kita dipenuhi ketenangan, rezeki yang berkah, dan ampunan yang melapangkan langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.